adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Nadaha wajhahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Nadaha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5, nah bangun bang, bangun nungguin sakda. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu, beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya, tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, nanti urus urusan. Aku mau masuk neraka mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya, sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah itu tetap juga dibangunkan, bang, bangunlah. Ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istrinya. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jin, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat Pak Ustadz, saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah, saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Nah, saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya Pak Ustadz. Oh, bukan aku. Istri Bapak ustazah? Enggak, Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia membuat Bapak tobat? Pas mau tidur malam dibilangnya, cuman 5 kata aja Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Tungi yang di telinga saya Pak Ustadz sampai tengah malam. Kalau abang mati gimana? Itu yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah MLM, multi level marketing.
Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga, tapi hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Dr. Andus, Ustadz Dr. Andus Haji Nizar Syarif, sudah meninggal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendang. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat, apa namanya itu? Terserahlah, mau gentong, mau guci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam, supaya waktu bininya nanti mengambil beras, dipatok ular, tuh, mati. Selesai masalah kan? Kan ini masalah nih, kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras, terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini, kenapa pula beras ini besar berat? Dipegangnya, berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas. Terkejut dia, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam? Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati. Tobat laki-laki setan tadi, gara-gara istri solehah. Adalah perempuan jam 12 malam, assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, waalaikumsalam, menangis. Saya bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa bu? Suami saya di ruang tamu Pak Ustadz, mohon maaf, beribu maaf, tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dikeluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga, baiti dan nyati. Ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan, saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak boleh. Saya bukan ustadz yang menjatuhkan harkat, martabat, marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah, bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan,
usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman. 2 meter usollinya. Jadi cuman nih mat, kami mau pergi umrah, niatnya pendek aja maci, aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Pokoknya sembahyang aja dah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tak usah. Masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang, terdengar jam 2 malam Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh so sweet. Beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun gak pernah berjamaah. Nah ini, jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan. Amin. Kalau ibu dibangunkannya bersyukurlah bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang. Tak juga bangun. Bangun bang, belum lagi azan. Tak juga bangun bang, malaikat maut dah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apanya kau ini? Itu kan untuk orang sakaratul maut. Sangka abang mau mati. Sahur, mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustadz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh, bukan jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudhu. Kenapa sholat sunat wudhu? Karena Nabi memanggil Bilal, Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Mentang-mentang mau puasa nih kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp. Tahu siapa yang mengirim? Menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani, tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Bagaimana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud. Ini adab-adab, bagusnya berjamaah. Tapi suami saya Pak Ustadz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu semua. Itu suaminya kalau sholat tahajud itu bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau, daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus Pak Ustadz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat kata dia.
Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat bang, abang semangat terus bang. Aku baru hafal kul wallah, tak apa-apa bang. Kul wallah terus tak apa-apa, aku terus kul wallah. Luar biasa. Nah, ini lalu kemudian kalau tadi sudah witir di masjid sholat tarawih, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Selesai sholat, Pak Ustadz, suamiku ini kan baru hijrah. Kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, adek majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali tak apa-apa. Tak. Biarpun kau baru Iqra 6 bang, majulah bang. Maju dia ke depan, latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Pendek kali itu bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah, dia kan hafal Quran, saya hafal juz 30. Wah, ya kok ditanya kenapa ayatnya pendek, lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, yang imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Nah itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah Pak Ustadz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran Pak Ustadz? Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat. Membaca doanya pun sebelum masuk lagi kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa enak masakan kau ini mah? Apalagi kalau bukan karena sholawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran turunlah rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun, sempat bersih, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustadz? Belilah tasbih. Ustadz kan saya tengok tak ada buat tasbih. Ini ada tasbih. Tasbih cantik, tulisan warna-warni, dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang, bertasbih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan karena hanya mau mengejar 100 tak jelas. Macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astagfirullah 100, habis astagfirullah selawat,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak terlalu pelan. Astagfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Bunyi imsak. Tengok-tengok juga jam, jangan asik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya, Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, iya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz itu selesaikan secepatnya, batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasanya. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita, bukan azan Jakarta, azan handphone. Memang asli azan. Tapi ada ustadz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, semua kemandang azan, telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu Akbar telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor, semua muazin mengumandangkan A itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tetelan Pak Ustaz, ini menanya apa menawar? Maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was. Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Sudah. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum, memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sedikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat namanya. Maka gosok gigi bersih. Tapi kalau bangunnya pas suara sirine imsak, purtu bangun, jangan sampai tak sahur. Pergi ke dapur, ambil makan daging semuanya, ayam, gonggong jangan lupa, masukkan sambal belacan, blender lah, ambil pipet 3. Nah, itu sama kodin aneh. Karena sirine itu bukan lampu merah, itu lampu kuning. Tapi tetap 5 menit, 7 menit, 3 menit sebelum azan bersih semua, supaya jangan ada syak. Karena setan masuknya dari pintu syak, ragu. Adab. Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan Pak Ustaz, perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih masuk di dalam ruangan, lebih bagus di dalam kamar.
itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap? Kan tak ada. Kita mayoritas aman, terang benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq, maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz, kakak kelas saya di Mesir. Mat, kata dia, ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid, terus tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus dari balik tirai itu hampir aku melompat, mendengarku suara patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah tuh bukan masjidnya, itu kan orangnya tak beradab. Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab syarat dan ketentuan jangan pakai parfum berlebih-lebihan sampai tercium imam hilang ayatnya. Jangan pakai celana sempit. Ini banyak juga nih kadang anak-anak gadis nih ke masjid memang pakai telekung tapi pakai lijing. Banyak latuk-atuk masuk paret nengok itu. Jangan sampai bicara aib di situ. Asal udah sampai ke masjid, mencari besti. Mana besti? Usah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dia tak tahu CCTV. Hindari dekat orang yang terlalu akrab. Kalau ada dia sana awak sini. Kenapa? Karena kalau sudah dekat orang akrab ini lupa dunia, seakan-akan dia berdua aja dalam masjid itu. Hindari pakai pakaian yang norak. Kan ada rasa kita berpakaian ini. Dipakailah telekung yang bunga, semua ada bunga situ. Macam karangan ucapan selamat nikah belakang. Bunga bawar, bunga melati, bunga tai ayam, ada semua. Sampai orang yang di belakang mau menengok pun, gimana dia membelinya? Berapalah harganya? Jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, bukan untuk sombong-sombongan. Begitu pakaian dalam Islam. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang udah pakai seragam nih lalu, ini ustadznya menyindir kami, udah. Saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Ibu yang punya sudah seragam bagus, yang belum lunas mudah-mudahan segera lunas. Lalu kemudian adab ke masjid dijaga. Macam mana membawa anak Pak Ustadz? Kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah bisa menerima perintah dan larangan, bawalah. Ribut dia, diam dia, bawalah. Tapi ketika kalau anak saya belum, anak saya itu kalau diginikan, diginikannya pula saya. Ya. Kalau di rumah aja lah. Tapi kalau ada yang menjaga, bawalah pojok, jangan terganggu orang sholat. Ini untuk menjaga kemaslahatan bersama. Tapi jangan semua anak-anak dilarang. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, waktu dulu saya tausiah, itu di belakang dibuatkan satu shop anak-anak. Penjaganya pakai jubah warna hijau, membawa rotan panjang. Pas saya selesai sholat, saya tengok, jok kujong. Pas saya dekat senyum, mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut aja. Jadi berdua ada satu orang menjaga. Kalau tidak anak ini meribut semuanya, lari dia. Kebetulan ada buat jamaah itu udah tua, kacamatanya letaknya di bawah. Asal anak itu lewat, gitu nih. Gitu. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat salam ke kiri, anak kau ning. Ini juga kita jaga adab-adab membawa anak ke masjid. Memang anak ini anak bapak, pakai bin bapak, tapi yang disalahkan orang, udah tahu ibu dah. Setelah itu pulang ke rumah. Kalau maghrib sekarang jam 6.15, tadi kami habis tausiah jam 6.15, sholat sunat isyraq 2 rakaat, pulang ke rumah. Jangan alaskan mau masuk kantor, mau kerja, takut macet dan lain sebagainya. Dalam hati, lubuk hati kita tahu kita ini sedang mengada-ngada.
padahal balik ke rumah 6.30 masih sempat lagi bersiap-siap. Lalu kemudian berangkatlah suami. Kalau kebetulan ibu wanita karir, jaga adab-adab, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan sampai berdua-duaan di kantor dengan orang tak mahram. Tak apa-apa Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Setan kan dibelenggu Pak Ustadz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, makna setan dibelenggu, kejahatan itu datang dari dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua datang dari godaan setan. Jadi kalau bulan Ramadan ada orang jahat, setan udah dibelenggu, berarti dari kata setan, aku tak ada godaan gitu. Aku je terikat ke setan. Banyak setan sekarang tak menggoda, pas mau digodanya kata kawannya, itu tak usah goda, kenapa? Lebih parah banget dari kita lagi kata setan. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutupkan. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Riwayat lain, wa ghulliqat wa suffidat wa sulsilat asyayatin, setan-setan dikerangkeng, diikat. Apa kata Imam Nawawi? Saking kuatnya iman orang yang berpuasa, airnya halal, makanannya halal, istrinya halal, tapi dia tak mau, maka kata setan, sepertinya aku terbelenggu, tak bisa menggodamu. Itu makna lain dari setan dibelenggu. Dan jangan kita nanti katanya setan diikat. Ini kenapa banyak saya orang ini? Paham kita sudah. Ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita jaga adab ini? Sahur jam 5 kurang 15, berbuka jam 6 lewat 15, berarti 13 jam setengah. Mata dijaga, mulut dijaga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu, tetangga sianu. Ingat ceramah Ustaz Somad terakhir di Batam kemarin, kata dia jaga ini adab mulut. Terus gimana ini? Nanti habis maghrib kita teruskan. Puasa ini bukan bulan menumpuk amal, puasa ini bukan bulan menyiksa diri. Puasa ini adalah bulan melatih, membiasakan. Allah bisa karena telinga, dengarkanlah MP3 Al-Quran, speaker Quran, download, tulis qori siapa kesenangan, Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Darwin Hasibuan, Ustadz Ja'far Hasibuan, Kiai Haji Muammar ZA. Banyak qori-qori yang bisa didengar, sehingga yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, ke pikiran kita adalah Al-Quran. Saya Pak Ustadz dengar Quran terus ingin beralih pula lagu religi. Cari lagu-lagu religi, sholawat, salatullah, salamullah. Ini lagu lama Pak Ustadz, yang baru lah tak tahu pula saya lagu yang baru. Nah, pokoknya yang religi bagus. Saya ini Pak Ustadz udah mabuk didengar dunia, dengan dunia nih. Ingat lagu mati, mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, emak-emak mati. Ustadz lama matinya. Nah itu, pokoknya kalau lagu itu mengingatkan kita pada mati, memotivasi kita beramal soleh, mencegah kita perbuatan maksiat. Tapi kalau dia hanya melalaikan, wa minan nasi may yashri lahwal hadis, ada orang yang membeli apa yang dibelinya sia-sia. Sekarang terwujud membeli lagu yang tidak membawa, malah pintu setan masuk ke dalam hati itu melalui musik. Ibu kalau udah mendengar musik sekali, itu nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar kita akan mengulang memori, terngiang-ngiang dia. Paham yang saya sampaikan ini kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengalami ini, dengarkan satu lagu, dengarkan 2 kali, nanti pas malam atau pas sedang masak atau pas sedang nyetir atau pas bawa motor, terngiang dia telinga kita. Kenapa? Karena memorinya berputar di dalam.
Kita mau yang berputar itu Al-Quran, sholawat, nasyid. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, aurat jangan sampai terbuka. Ini semua adalah adab. Menjadi perempuan Islam itu lebih berat Pak Ustaz. Jilbabnya mesti panjang, auratnya mesti tertutup, sopan santun tata krama. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang menjaga kehormatan rumahnya, anaknya, dirinya, sama pahalanya dengan laki-laki yang berjihad fisabilillah. Laki-laki kalau mau mati jihad, dia mesti membawa kudanya, membawa baju besinya, membawa tombaknya, berdarah-darah. Perempuan cukup di rumah menjaga kehormatannya, anaknya, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siap ibu menjaga kehormatan ini? Jangan ada dusta di antara kita.